Nah, hari ini kita akan membuat kontrak. Ya. Membuat kontrak, alamat, kontak person, punya kontak orang ya. Ada 6 orang ya. Ada customer atau pembeli barang kita, CT Budaya, ini kelas 3. Kemudian vendornya ada 2. Kemudian employee-nya, karyawan kita ada 2. Ya. Kita akan semoga ya sama, saya juga ini kesulitan dalam hujan ya. Oke, teman-teman sudah ada di dalam layar. Silakan itu di screenshot ya. Idealnya kan itu teman-teman pakai laptop ya, aplikasinya Zahir. Kemudian di sini kita akan mempraktekkan bagaimana memasukkan data-data pelanggan, pemasok dan karyawan. Sehingga ini silakan difoto dulu gitu ya, nama alamat itu. Karena nanti kita susah kalau buka-buka, kan? Buka-buka kemana-kemana. Jadi saya juga foto juga ini, saya foto juga care. Ya, nanti kita enak lihat Zahirnya sambil lihat screenshotnya, sehingga kita nggak mungkin bisa lihat bareng-bareng. Ya, bisa lihat. Kemudian silakan dibuka Zahirnya. Ini sudah mulai reda, moga-moga koneksinya udah membaik lagi. Zahir Enterprise. Oke, udah mulai reda. Kemudian saya izin share screen. Share screen.
Ya, ya kan ada masalah ya di jaringan kita terkait posisi saya di Jogja, hujan. Sembarang sana besok sana ada wow. Nah, kok ini enggak sama sekali, Cim? Okay. Udah ya, teman-teman tadi ya. Kalau kita lihat tadi udah di screenshot ya, nama customer 1. Ini belum ada yang ketinggalan nggak? Coba ya saya pastikan lagi biar teman-teman screenshot ini. Nah, dicatat sendiri di kertas ya boleh, mau di screenshot juga. Customer 1, ID-nya CUSD1, namanya CV Budaya, tipenya adalah pembeli atau customer, kontaknya Bapak Budi. Misalkan Pak Budi itu bisa jadi direkturnya CV Budaya atau bagian pembelian CV Budaya. Bapak Budi mungkin, ya tergantung CV-nya itu gede apa kecil. Kalau CV-nya masih kecil mungkin dihandle miliknya, tapi sudah gede ya mungkin sudah dihandle oleh urusan pembelian barang, itu dihandle oleh bagian pembelian. Customer itu kan yang beli barang kita, gitu kan. Jadi CV Budaya itu punya bagian pembelian yang khusus untuk beli-beli barang. Itu pasti kita juga kayak gitu. Kemudian Nino Martani, vendor ini adalah pemasok barang. Karena kita beli di situ, beli ke Nino Martani, PT Nino Martani, kemudian kita jual ke CV Budaya atau kios kita. Ya, vendor itu adalah supplier. Kontak-kontaknya Pak Rohim sama Saudara Mufatul. Kemudian karyawannya ada Danang dan Diana. Ada yang ngechat satu ini. Usul yang untuk di chat apa gitu ya. Gimana caranya untuk apa mengasihkan ini caranya turun. Atau ada teman yang saving gitu, jadikan co-host. Kemarin aku nge-record itu gede, mungkin karena laptopku agak lama gitu.
Gimana? Siapa yang berkenan membantu co-host Rizal Bayu, mau nggak record? Ya, boleh Pak, boleh. Iya, cara bikin co-host itu. Ini aku bisa nge-record nih, Pak. Bisa record? Kayaknya bisa, tapi nggak tahu. Ya udah ya. Itu ya, udah aja ya. Oke. Gimana suara saya udah jelas belum ya? Jelas, Pak. Udah, Pak. Oke, alhamdulillah. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Oke. Minta deketin mic-nya. Maaf Pak, ini kayaknya nggak bisa Pak, kalau nggak diizinin. Iya caranya, anu co-hostnya piye caranya? Co-hostnya piye? Iya. Dari ininya Pak, dari sananya. Dari Bapak, dari jenengan. Zoom, terus kontak. Ya, kontak. Kontak. Ya, kemudian pernah loh, tapi kok lupa ke menu-menunya ini. Ya. Partisipan, ya. Terus nomor piro ini Rizal Bayu. Wis iki dadi co-host kowe dan. Sampun. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, teman-teman, kalau di laboratorium kan kita bisa pegang komputer sama ada kertas gitu kan ya. Kertasnya itu intinya catatan untuk ini ya, masukin data-data. Tapi kalau ini nggak bisa ya kayaknya. Jadi catatan tadi itu harus teman-teman catat dulu. Kemudian nanti kita buka lagi. Ya, saya coba harus keluar masuk Zahir. Saya
Catat, saya sudah berulang kali menjelaskan ini. Kalau belum ya silakan dicatat pakai tulisan juga boleh, screenshot juga boleh. Saya kira sesi saya kasih 1 menit ya untuk nyatet manual. Oke, cukup. Ya, kita buat data baru. Nama perusahaan mana ya? Nah, NIMku biru ya. NIMku 19 43 000. Dan namanya Adi. Perusahaan alamatnya Jalan Sudirman dulu. Indonesia kita Jakarta. Ya, akan dicek satu ini. Nah, ini ada dari Randy, kalau beliau nggak bisa install. Nah, ini yang masalahnya gitu kan. Terus terang saya kesulitan kalau nggak gini ini, nggak ngerti aku teknisnya. Kalau kita ketemu langsung itu bisa ngecek ya, laptopnya kayak gini mungkin. Ya dengan pengetahuan saya yang minim tentang hardware juga ya coba bantu lah dulu ya. Nah kalau ini yang bisa ini piye ini jadi masalah. Jadi makanya kemarin aku bilang banget ya, coba 1 minggu, 1 hari 2 hari tanya ke teman-teman yang ahli Macintosh, ahli ini hardware itu persoalannya gimana gitu. Ya, masalahnya nggak ngerti. Ini unik satu. Randy, saya aplikasinya. Coba kamu kasih informasi Randy yang lebih panjang lebar ya. Apa masalahnya? Atau buka open mic, kamu masalahnya di mana? Udah nginstall Randy? Ya Pak. Ya kamu sampai mana installmu? Kemarin dicoba tuh Kenneth Execute Mr. di ini ya. Oke, Windows kamu Windows berapa? Berapa ya? Windows 7, 8, 10, apa 12, apa 5, 4, 3. 10 Pak. Hah? Nah, itu kamu cek Windows-nya yang minimal 7 lah ya. Insya Allah 7 bisa itu. Kamu bisa ngecek Windows kamu berapa? Atau teman-teman yang bisa ngecek
cek apa? Minta bantuan kalau mau ngecek videonya itu gimana caranya? Ya Pak, ini lagi diusahain Pak. Hardware, di hardware gitu ya. Nah, itu masalahnya. Mungkin videonya nggak 7, nggak 8, nggak 10 gitu aja, langsung aja lah ya. Mungkin sebelum 7 gitu ya. Nggak tahu juga tuh. Kalau 7, 8, 9, 10 nggak ada masalah kayak gini. Gitu. Pak, ya silakan. Silakan. Hmm. Benar. Kemarin ya. Kemarin itu kan ada tuh, siapa namanya, saya lupa, Putri gitu ya. Ini pakai HP Pak, Zoom-nya tadi kan udah sempat pakai laptop sama ini itu harus, laptop ngeheng Pak, nggak bisa. ya itu emang harusnya harus di laptop kan, nggak mungkin bisa di HP ini. Nah itu masalahnya. Laptop Jadi, kurang bagus. itu masalahnya. Jadi karena saya sudah santai loh, ini sudah hampir UTS sudah selesai. Itu harapan saya hardware laptop udah disiapkan. Pak, masuk Pak. Silakan. Maaf, mungkin maksudnya Randy, Zoom-nya dia di HP, tapi tetap di laptop aplikasinya Pak. Tapi Zoom-nya lewat HP. Atau memang Boleh, aplikasinya boleh. dia download di HP? Coba Randy. Nggak bisa. Dapat ini kan tadi nyobain ya Pak, kan di laptop Zoom sama ininya kan di laptop sama aplikasinya. Nah, dua-duanya dibuka tuh gak kuat Pak, laptopnya tuh ngeheng Pak, jadi satu install satu Zoom tuh error Pak. Ya udah, harusnya installnya kemarin-kemarin, jangan install sekarang. Udah diketik Kemarin Pak kan, kayak ntar ya, saya tak gedein. Coba, mana Randy? Randy nggak kelihatan. Andi Setioko, Randy. Nah, nih, cannot execute. Terusin aja, sambil ngobrol. Randy tunjukin fotonya sambil ngobrol supaya masuk ke sana terus. gimana Pak, ini kan udah di sini dibuka tuh gak bisa Pak, di install. Ini Coba lagi. Cannot execute. Izin Pak, Ya, silakan. Ini Hidayat. untuk yang install aplikasinya itu yang Zahir Enterprise itu, bukan yang stup.exe. Itu ya. Kalau ngeklik yang setup.exe itu jadinya kayak gitu Pak. Jadi harus yang paling bawah itu loh. Coba. Installnya. Di kasus kemarin pakai setup.exe bisa, tapi mungkin untuk laptop tertentu pakai yang Gustu Kampus, silakan. Gimana Randy? Bisa nggak? Pak, master Pak. Silakan. Aku gini baik Pak, aku ngasih sini aja lah, aku jalan tengah baik Pak. Mungkin gini aja, karena ini kan mungkin masih masuk jam belajar gitu kan. Nanti si Randy ini kan biasanya kita kalau habis kelas kan ada kayak sesi sendiri gitu kan Pak, kayak kemarin itu. Nah mungkin nanti Randy ini bisa dipandu di akhir. Pak, lanjut aja. Jadi nanti ikut. Saat ini menyimak dulu aja, mungkin gitu Pak. Oke, siap. Usul yang bagus kira-kira. Ya.
Jadi teman-teman usahakan install udah selesai kemarin gitu loh. Terus ya kalau ada kesulitan tanya sama teman-teman gitu. Ya udah masuk ke materi. Ya tapi nggak masalah lah. Ya ini nyimak dulu. Ini udah ada dulu apa? Udah ada recordnya sambil jalan ya. Oke. Kita lanjutkan. Membuat data baru. Udah ya, kelihatan ya di sini ya. Ini lanjutkan Desember. Nah, ini. Nah, kan? Maaf. Nah kan. Latihan. Zahir. Yang Zahir. Kemudian di sini juga langsung bisa dikasih ya. 18.423.000 @gdb. Save care. Nah, kayak gini lah ya. D latihan Zahir 19.423 @gdb. Buat account standar. Oke, lanjutkan. Ini dicek ya, benar nggak ini? Tidak benar, lanjutkan proses. Oke. Enterprise-nya keluar sendiri ya. Kayaknya mungkin seperti itu ya, waktu proses dia keluar sendiri. Terus masuk lagi. Masukkan pada kanal umum, lanjutkan. Oke, yes. Proses. Setup data, udahnya berapa? Nggak usah, kosongin aja. Atau tadi ya, sudah jadi 15.000. Oh sorry. 15.000. Lanjut. Oh di situ sorry. Ini bukan sembunyi tok ini. Lanjutkan di sini 15.000. Lanjutkan, selesai. Proses. Dashboard, udah masuk ke data-data. Oke. Setelah itu masuk ke nama dan alamat. Nama dan alamat, ini kan ada kiri bawah add data. Masukkan data baru. Ini kan masih kosong nih, nggak ada orangnya sama sekali. Nah di sini tuh bisa nanti customernya, pelanggannya di sini, karyawannya di sini, suppliernya di sini. Plus add data. Oke, udah. Kemudian buka lagi catatannya tadi. Ya. Nomor 1, customer 1. Perusahaannya namanya budaya atau CV budaya. Tipe customer.
klasifikasi general. Nah, jadi kontak personnya Bapak Budi. Ya gitu aja. Kemudian rekam. Tuh masuk tuh. Ya. CV budaya, ini detailnya. Ini bisa kita lihat di sini. CV budaya sebagai customer. Ada tulisan di sini, CV budaya customer. Ini silakan kalau teman-teman serius untuk dipakai di jualan, itu diisi lengkap. Nah, kemudian yang kedua, ya tambah baru. Kodenya CUST 2. Perusahaannya namanya CV oke, kontak person Ibu Ratna. Ya, gampang loh. Kalau apa namanya customer cukup gampang. Customer, pelanggan, data-data ini sangat mudah. Terus lagi kita sekarang masukin ke vendor. Nah, yang paling penting ini dijadikan vendor dulu, GR. Baru setelah itu muncul VNDR 1. Kalau enggak itu nanti munculnya nanti customer 3. Di vendor dulu muncul 1, nama perusahaannya adalah Mino Martani atau PT Mino Martani. Vendor, pastikan vendor, kontak personnya Bapak Rohim. Rekam. Teman-teman bisa melakukan ya, copy mengcopy paste tindakan saya gimana? Apakah sudah ya. Kedua adalah vendor juga. Nomor 2 otomatis di situ. CV kali kurang, PT kali kurang. Biasanya saudara Saiful atau Fatul ya. Wahid ini ya. Jadi vendor. Orang PT FNDR 2 dicek ya. Oke. Muncul ini. Berikutnya karyawan. Pastikan di sini ya. Employee. Employee-nya secara default kodenya ini. Tapi kalau mau kita ganti boleh. Tergantung soal, tergantung perusahaannya. Sukanya pakai kode-kode apa. Nama. Danang. Jabatan employee apa ya. Ini apa? Bagian pembelian atau apa ya, terserah. Teleponnya apa ini. Oke, kita enggak begitu mempermasalahkan itu di soal ini. Oke, terakhir adalah kita masukkan employee 2 yaitu saudari Diana. Oke. Ya, gitu aja. Ya. Sebetulnya ini enggak susah banget.
Cuma itu aja tadi yang apa, employee, customer sama vendor itu yang. Silakan dieksekusi teman-teman. Kalau udah selesai, boleh ditunjukkan ke saya. Share screen. Saya kasihkan izin share screen, multiple share screen. Saya kasih izin untuk teman-teman sharing, lihat. Nah, yang diperlihatkan yang sudah jadi, udah 6-6-nya udah ada di kiri ada. Nih. Jadi coba share screen zahirnya dengan sudah ada 6 kontak, 2 vendor, 2 customer, 2 karyawan. Ini latihan awal ini. Silakan, siapa yang berkenan memperlihatkan share screen-nya. Saya minta coba 61, Alam. Alam, monitor. Muhammad Alam. Atau Andi Samego. Nurlela. Screen share screen sebentar aja. 5 detik aja. Set, udah jadi 6. Silakan. Nurlela. Pas saya di HP Zoom-nya. Oh. Di video aja gak apa-apa? Ya, gak apa-apa. Benar. Bagus. Coba liatin videonya. Tunjukkan ke ininya. Baru 3, Pak. Oh, baru 3. Ya, lanjutkan. Ya udah, benar. Oke, Pak. Makasih. Ya, benar, ya. Rizky, Andri, Raihan Muhammad, udah masuk berapa? Saya sudah, Pak. Andri, coba lihat. Diperlihatin. Sebentar, Pak. Ya, boleh pakai videonya, HP-nya, boleh pakai share screen laptop. Share screen aja, Pak. Ya, silakan. Ya, ini udah benar ya, Waskita Budaya, Minum Hartamika Orang, Danang, mungkin di bawahnya juga Diana. Ya. Thank you, benar.
Silakan, Andri sama Go. Apanya itu? Nol persen apa ini? Ah, Bian, mana Bian? Apa coba share screen atau HP? Enggak Pak, jadi itu nggak ada tombol rekamnya Pak, kepotong. Nggak masuk ke tombol rekam. Bentar Pak. Kelihatan nggak Pak? Ya, Berapa? ini Bawahnya menjadi sektor Pak. oh nggak ada anunya, ini kok bisa gini ya? Ya oke. Jadi ke crop Pak. Oke. Coba layarnya kamu ya. Layarnya kamu kecilin pakai kontrol min. Mungkin ya, coba dikecilin layarnya, kontrol min lagi. Mungkin itu layarnya kamu gedein atau nggak sengaja jadi gede sendiri. Jadi di kontrol min, tambah kecil lagi. Nanti mungkin keluar seperti itu. Jadi urusan anu kok itu apa namanya, layarnya digedein. Nggak sengaja atau kepencet gimana atau tuh. Gimana? Ya, ternyata banyak kendala teknis seperti ini ya. Ya, tapi yang namanya juga apa bertahap ya. Oke, lanjut ya. Yang lainnya ada? Nggak masalah? Clear? Silakan yang lainnya. Nggak ada masalah. Oke, kalau udah, teman-teman, sekarang berikutnya, kalau nggak ada masalah, insya Allah semuanya lancar. Nah, berikutnya adalah mengisi kode stok produk ya. Kode stok produk ini silakan di screenshot. Jadi ada kendalanya memang masalah gadget dan macam-macamnya. Ini silakan screenshot. Nanti saya kasihkan filenya, tetapi memang saya menginginkan satu persatu tahap, jadi fokus ke sini dulu. Ya. Nah, next time akan saya kasihkan filenya, harus di print ya, biar teman-teman waktu kuliah udah pegang itu. Ya, tapi sekarang sementara masalah ini di screenshot dulu.
Ini kita akan memasukkan informasi stok. Ya, nanti ada ya, ada baju koko, baju gamis, baju seragam, baju polos, kaos polos dan kaos olahraga. Ya. Ada kode sendiri-sendiri, BJ1, BJ2, BJ3. KS itu kaos. Kelompoknya, kelompok baju, kelompok kaos, gitu ya. Nah, silakan dicatat atau di screenshot ya. Ini seperti ini. Monggo kalau mau ditulis dulu. Udah? Kalau udah, saya akan tutup. Terus saya akan masuk ke Zahir. Share screen Zahir. Terakhir kita akan ada di sini nih. Ya. Nah, supaya kita fokus, ya, kita fokus ke pengisian berikutnya. Interface ini atau halaman ini kita tutup kanan bawah ya, ditutup. Ya. Sebetulnya bisa aja kita gini ya, kita ke kanan atas ya, ada panah kanan, panah kiri. Ya. Sebetulnya bisa aja kita pakai kayak gini. Ya. Tapi ini hanya pindah window aja. Kan? Nah, padahal sebaiknya window yang tadi kita tutup dulu, share. Nah, enak itu. Ya. Jadi nggak cuma pindah, tetapi memang buku tadi sudah ditutup. Ya. Tentang pengisian nama-nama alamat ditutup. Kadang-kadang ini mengganggu kalau sudah kita ngisi beberapa hal itu ya, itu beberapa interface terbuka. Nah, harusnya ditutup, tutup, fokus satu interface. Paham ya? Kemudian kita masuk ke ini, persediaan. Mana ini? Nah, ya persediaan. Kemudian masuk ke data produk. Tadi sudah ada informasi ya tadi di file MS Word tadi, persediaan, data produk, kemudian masukkan ke sini. Nah, plus ya, add data baru. Oke. Saya masuk sini. Atau alias ini masuk ke apa namanya? Interface informasi stok. Jadi kan tadi kan ada kan persediaan, menu persediaan, tanda panah, data produk, tanda panah, informasi stok. File itu nanti akan saya bagikan ya. Tapi barusan kita eksekusi yang itu. Nah, kemudian masukkan satu persatu. Ini kan masih kosong nih. Ya. Yang paling pertama itu kita masukkan
menyeting dulu kelompok barangnya. Sebetulnya bisa sih kita masuk satu persatu nanti, tapi juga sekarang di BJ ya, BJ01, deskripsi barangnya adalah baju koko. Nah, tapi kelompok barangnya itu kan masih default nih namanya. Nah, di sini kita harus menyeting sendiri. Klik. Nah, kelompok barangnya masih belum belum sesuai dengan kita yang inginkan. Ini yang sudah ada boleh dihapus, ya. Atau kita masukin, nambah aja deh. Nah, ini kan tadi BJ 01 baju koko, ya. Kelompok barangnya belum ada, klik kanan. Nah, kita tambah aja, ya, kita tambah baru di sini, ya. Kita tambah baru. Nah, kelompok barangnya namanya apa nih? Baju, ya. Setelah baju, jangan lupa sifat persediaannya ini harus disetting. Baju ini apa? Disimpan? Iya. Ya, disimpan, dibeli. Iya. Kemudian dijual. Iya. Pastikan tiga-tiganya dicentang. Ya. Kan pertama kita beli, ya kan? Kita beli. Gitu. Kemudian baju itu masuk ke gudang, berarti disimpan. Kemudian dijual. Bisa jadi bos, itu kita beli barang pakai reseller gitu ya, kita nggak nyetok gitu kan ya. Itu berarti kita beli, kemudian kita jual. Ini berarti nggak disimpan, nggak ada penggudangan, kita nggak nyetok barang. Nah kayak gini. Tapi kalau barang ini dibeli habis dibeli kemudian masuk ke gudang, disimpan. Nah nanti ada muncul rekening-rekening tertentu yang berupa terkait dengan jual beli. Ada pengiriman beli, pengiriman jual, konsinyasi, persediaan, ini yang pasti ya, ada persediaan. Coba kalau nggak ada, nggak disimpan, nggak muncul nanti rekening persediaan, nggak perlu rekening persediaan, gitulah gampangannya. Tapi kalau kita putuskan itu disimpan, maka akan muncul rekening persediaan. Paham ya? Oke. Perintah dari dosen menyatakan tiga-tiganya dicentang. Dicentang ini hitam gitu. Yang kalau nggak dicentang yang putih ini. Ya, disimpan, dibeli, dijual. Kalau nggak seperti ini, nanti nggak bisa dijual belikan. Bayangin aja kan, kosong ya kayak tadi ya. Langsung direkam gitu kan. Barangnya ada tapi nggak bisa dijual beli karena nggak ada nggak dicatat. Nah, dengan begini nanti rekening ini otomatis akan masuk. Begitu kita beli barang, rekening ini akan berubah. Kemudian sistem persediaan, LIFO, FIFO, free costing. Nah, ini teman-teman tentang persediaan itu yang umum adalah FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, itulah yang pertama kita keluarkan, kita jual. Ini yang umum pakai FIFO. Sekarang LIFO nggak diperkenankan untuk dipakai, dan nggak bisa dipakai. Yang sering dipakai adalah FIFO. Average costing itu tengah-tengah. Ya. Nah, kita perlu bahas sendiri nih tentang metode persediaan. Ya, yang paling gampang ini aja ada. Pakai FIFO, persediaannya 3, rekam. Sebetulnya itu aja, ya kan? Ya. Kan sudah ada baju toh. Kalau baju ini kita oke. Nah, barulah di sini. BJ1 baju koko kelompok barangnya baju. Nah, baru kita setelah itu kita rekam.
satuan dasarnya BIJIS. Ada kodenya enggak? Kodenya kode panjang atau kode pendek? Ya, ini asumsinya kita masih baru, jadi stoknya enggak ada. Gitu ya. Tapi kalau andai kata sudah running, katakanlah punya usaha 3 tahun, kemudian baru pakai Zahir Accounting, berarti kan sudah ada stoknya. Oh, barang ini kita udah punya 10 atau 1000 atau unit, nah baru diisi. Tapi untuk pertama kali, itu aja lah ya, direkam. Tuh, baju 1, baju koko, udah masuk toh. Persediaan 0. Kemudian yang kedua, kita lagi plus lagi tambah data biji 2. Sebetulnya cukup teman-teman, logika ini aja teman-teman sudah bisa menjelaskan. Wah, udah jalan. Baju gamis. Kemudian kelompoknya nih. Ya. Kelompok barangnya udah baju. Kita nggak usah setting ulang. Kan baju, kelompok barang baju itu kelompok barang yang dibeli, disimpan, dan dijual. Metode FIFO sudah kita rekam. Hari ini kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Tinggal rekam. Ya, jadi kerja pertama tadi. Ya, yang agak ketika kita buat kelompok itu harus agak kemudian yang ketiga adalah B3 ya, BJ 03. Baju seragam. Kelompok baju. Direkam aja. Karena kelompok baju itu sudah kita buat, kita setting. Nah, baru ntar lagi kita mau bikin kelompok lagi nih. Ya, ini sudah masuk baju semua tuh, ini bawahnya ya. BJ, kodenya BJ 01, baju koko, baju kelompok ya. Baju gamis, kelompoknya baju. Nah, sekarang kita masukin lagi untuk kaos. Kaos KS 01. Deskripsinya kaos polos. Nah, hati-hati jangan langsung direkam atau di enter. Kita bikin kelompok baru nih. Kelompok baru namanya kaos. Gimana caranya? Di sini, lihat ini ya. Baru. Di sini ya. Ya. Bikin baru, kelompok baru. Kelompok apa namanya? Kaos. Andai kata ada disimpan gudang, gudang apa? Andai kata itu ada divisi lain atau departemen lain diisi. Kalau enggak, ya enggak usah. Ini sudah dicentang tadi ya. Simpan dibeli dijual, oke. Rekam. Ceker. Nah, minta konfirmasi ya. Nah, kita sekarang sudah ada nih kelompok. Ya, jadi di sini kan sudah kita setting ada 2 kelompok besar, baju dan kaos. Nah, kaos ini kita klik ya, atau kita oke boleh ya. Harusnya kan kita milih nih, ini ambil apa gitu ya, kelompok apa. Oke, masukin kelompok kaos. Nah, KS 01 ya, bukan KS 0 ya, KS 01 baju kaos, kelompoknya kaos. Jadi kalau waktu masukin kelompok baru memang agak mikir. Tapi kalau sudah ada kelompoknya udah gampang. Nah, demikian juga untuk KS 02, silakan dieksekusi juga boleh. Kaos. Maaf. Sudah ada kaosnya, kelompoknya. Jadi kalau sudah ada kelompoknya nggak masalah, langsung rekam itu aja. Tapi kalau belum ada kelompoknya, kita harus bikin kelompoknya dulu. Oke.
sudah ada 5 produk dengan 2 kelompok, kaos dan baju. Kelompok kaos ada 2, kelompok kaos olahraga dan kaos polos. Kelompok baju ada 3, gamis, seragam, dan baju koko. Silakan. Pak, buat kelompok barang gimana tadi Pak? Lupa Pak. Nah, itu dia. Nah, itu kan. Itu yang jadi agak pikir itu di kelompok barang. Oke, apa? Saya share screen lagi. Saya akan bikin kelompok baru, ya. Nah, share screen. Ya, anggaplah saya akan membuat suatu kelompok baru, ya. Atau saya akan tambahkan kaos gitu ya, kaos 03 gitu ya. Kaos apa enaknya? Kaos polos atau kaos apa? Atau saya nggak masukin produk deh. Saya benar-benar ingin membuat kelompok baru, ya. Masukin kelompok barang. Sini ada apa ini? Icon apa ini? Icon icon kotak ini diklik. Nah, kalau udah diklik nanti ketemu ini jenis-jenis kelompok barang. Ini produk 1, 2, 3 itu default dari Zahir. Ya. Nah, baju dan kaos ini yang barusan kita masukin. Ya. Andai kata saya mau membuat yang baru, ini loh di sini loh ada tulisan baru ini. Paham nggak? Ya. Di sini ada tulisan baru. Ya. Barangkali yang ngerti di sini. Paham. Oke ya, baru. Ya. Nah, ini saya bikin kelompok baru. Kelompoknya yang baru ini namanya katakanlah apa ya? Kelompok saya mau jual sepatu. Nah, ini aja. Disimpan, dibeli, dijual. Vivo. Oke. Nah, berarti sudah ada kelompok barang baru namanya sepatu. Walaupun belum saya eksekusi. Ya, saya hanya menuliskan apa namanya, agar kelompoknya itu aja. Nah, ini ada kelompok sepatu ini kan. Ya. Kemudian oke, kalau hanya sekedar saya ingin membuat kelompok sepatu ya udah nggak jadi, batal. Itu aja. Nah, ya. Jadi ada kelompok produk, ya. Kelompok produk, tetapi saya nggak gunakan tadi sepatunya tadi. Oke, silakan.
Pak, Ya, boleh share screen nggak ya Pak? Ini kenapa punya saya ada perhatian gitu ya Pak? oh ada perhatian, minta perhatian dia. Yuk, Sariana, silakan. Nih Pak, begini. Ya. Nah, Perhatian, kesalahan ini pada satu data baru dengan nomor indeks atau kode mana ada tidak menggunakan kelainan yang digunakan. Apa iki? Kamu tadi ngeklik apa? saya tadi Coba. coba ini. Terus Nggak masalah kok itu. Nggak masalah kok itu. Coba lagi. Add data, benar. Wow, apa gue? Ini kan awal begini. Persediaan. Oh, persediaan. Jangan kolom yang lain ya. Persediaan. Nah, Data produk. ya benar. Terus ini. Ya. Nah, langsung begini. Oh, oke coba. Oke. Nggak bisa lagi. Nggak bisa Pak. Atau coba saya cari tahu dulu ya Pak. Sebentar. Kalau detail tadi gimana? Detail. Coba ke file Mbak. Kemana? Kiri atas tuh. Ini File. Ini. Ya, alat bantu. Alat bantu. Oh ini. Yang kedua. Di restart aja coba. Aku tadi kayak gitu. Tuh, coba di restart itu. Ya. Itu tadi juga saya sama kayak gitu kok. Start. Oke. Udah tutup. Ya. Udah tutup. Belum, ntar lagi. Oh, coba lagi. Persediaan. Itu ya. juga keluar kok. Terus data nama alamat. Bukan. Persediaan data produk. Oh ya. Kamu jangan cepet-cepet. Data produk. Nah, itu pelan-pelan. Jangan cepet-cepet. Ya. Insya Allah bisa ini. Nah. Oh ya. Nah, benar kan? Memang karena mungkin kaitannya dengan memori atau gimana. Ya, siap. Terus. Makasih Bapak. Nah, ini masukin baju ya, baju, sepatu, kaos. Ya, terima kasih teman-teman yang lain yang sudah membantu. Baik, itu mulai di restart. Oke. Insya Allah itu sangat penting banget ya, membuat data produk. Insya Allah kalau teman-teman bisa menangani itu, bisa-bisa masalahnya clear. Ya. Jadinya hambatannya kadang-kadang di situ. Kita sudah trading, teman kemudian lupa properti produknya. Properti produk itu, informasi produk itu bisa dilihat seperti tadi ya, persediaan, kemudian data produk, kemudian informasi produk. Kadang-kadang lupa, nggak dibeli, disimpan, dijual itu kadang-kadang lupa, nggak dicentang. Ya, ketika bikin produk baru, ketika bikin kelompok baru itu tergesa-gesa masukin kelompok baru ya, sepatu atau sandal ya, langsung rekam kan. Lupa nggak masukin, disimpan, dijual.
dibeli, disimpan, dijual itu. Kadang-kadang nanti waktu jual loh, kok nggak muncul produk saya, ya nggak dijual kok. Ternyata dicek lagi nggak dijual ternyata. Nah, jadi wes aku manut baik ya, aku nunggu perintah konco-konco wes. Kok nanti aku apa jenenge terlalu aktif kok nanti kira kok ini kerasa. Terus aku nunggu aja kayak Mimin. Nah, tergantung Mimin wes. Ya, aku enggak pokoknya siap eksekusinya. Wes. Terus sudah, tahap berikutnya adalah mulai melakukan ini silakan 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita nggak sampai aduh selesai maghrib mungkin ya, kalau mengubah nama akun. Nah ini silakan dicatat ya, screenshot. Jadi ada beberapa akun yang namanya masih standar Zahir. Misalkan di sini ada biaya 1. Tadi kan kita lihat tadi kan, ketika nama produk itu kan ada produk 1, produk 2, produk 3. Itu kan nama default dari Zahir. Ya. Nah, sementara nanti di kolom ada gitu, biaya 1, biaya 2. Biaya 1 nanti kita akan ubah menjadi beban pokok penjualan. Nah, caranya ini nanti menu buku besar, daftar rekening, kemudian apa jenenge biaya 1 diganti ya, sambil ini saldo akun kan masukin satu persatu. Nah, jadi silakan ini di screenshot dulu, direkam. Nah, 15 menit ke depan usahakan kita selesai lah ya. Bisa sampai ke mengubah atau mengisi saldo awal akunnya. Oke ya. Saya sudah share screen semuanya ya di situ. Kemudian saya share screen ke Zahir. Oke. Jangan lupa data produk kalau sudah selesai tutup. Ya. Kemudian kita lihat tadi di screenshotan, ya. Jadi akan mengganti nama biaya, nama rekening biaya, yaitu buku besar, daftar rekening perkiraan, kemudian kita cari biaya 1. Ya, bisa scroll gitu katanya, biaya 1. Atau kita search di sini.
Nah, biaya ketemulah biaya 1 ini. Nah, ya. Oke. Saya ulang lagi ya. Intinya kita mau mencari biaya 1 ya, boleh adalah langsung di sini ya. Cari sini langsung bawah ya. Biaya 1 atau kita search di sini. Nah, yang belum saya mengira ada yang enggak konsentrasi ya. Coba lihat, saya ulang lagi ya. Buku besar, daftar rekening perkiraan, kemudian search biaya 1 gitu aja langsung boleh. Tuh, ketemu biaya 1. Udah? Kalau udah, ini lalu kita ganti. Diklik aja, di oke. Nah, kalaupun nanti ada informasi seperti ini, di okein aja. Oke. Ya. Di oke, di GR. Ya. Biaya 1 ini kita akan ganti menjadi beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan. Udah? Direkam. Oke. Nah, sehingga kita sudah ada rekening beban pokok penjualan. Nah, atau kita set dulu beban beban pokok penjualan. Ya. Saya ulang lagi caranya. Buku besar, rekening perkiraan. Apa ini chat? Ada yang mau izin sholat? Ya, silakan. Andi Setiako, silakan. Silakan, kan sudah ada di ya link presensi akhir, silakan di scroll up biar nanti apa namanya bisa presensi akhir. Saya minta izin untuk melanjutkan ini dulu. Oke, sudah selesai ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memasukkan saldo awal akun. Yang dimasukkan adalah pertama piutang usaha. Saldo awal itu cara merubahnya di setting ini. Setting. Ya, ingat ya, di kiri atas ya. Dekat filenya, setting. Saldo awal piutang usaha. Setting, saldo awal piutang usaha. Jeger. Ya. Nah, di sini kan kosong tuh. Kita harus masukin juga. Ya. Kita punya piutang kepada siapa? Di situ akan di soalnya dari Pak dosennya itu ya. CV Budaya, customer 1, punya piutang 20 juta. Maksudnya kita nagih sama CV Budaya itu 20 juta. Akibat kita menjual barang kepada CV Budaya, kita punya tagihan kepada CV Budaya. Kan? Loh, kok nggak direkam Pak dari awal? Kapan belinya? Enggak, maksudnya gini, kita itu ini perusahaan baru running. Nah, kemudian 1 tahun berjalan, kemudian baru kita menggunakan zahir. Nah, ketika menggunakan zahir itu kan kita punya tagihan kepada orang-orang yang lalu-lalu. Nah, gini caranya. Ya, menyeting kalau kita punya mencatat tagihan-tagihan yang sudah muncul sebelum kita mengaplikasikan zahir accounting di pembukuan perusahaan kita. Nah, jadi ini adalah piutang yang carry over dari tahun-tahun kemarin,
bukan new piutang, bukan piutang baru, tapi ini carry over dari tahun yang lalu. Ya, caranya masukin baru, karena ini mau kita masukin data baru. Terus kemudian piutang kepada siapa? Nah, piutang kepada CV budaya. Dari mana? Dari soalnya yang ada di Pak dosen. Nah, ya, CV budaya. Kita punya tagihan kepada CV budaya dengan nomor invoice, ya, invoice penjualan 001. Ya, nomor invoice-nya itu nilainya 20 juta. Jangan sampai salah, 20 juta, ya. Jadi kita merekam piutang usaha yang kita punyai kepada pelanggan di masa lalu, kita masukkan ke sistem akuntansi yang barusan kita install di perusahaan kita. Jadi kita sudah punya tagihan terhadap penjualan yang masa lalu. Ya, gampang ya. Nama pelanggan ini sudah kita isi di awal tadi kan, customer, vendor, itu gunanya itu. Nah, sambil ini invoice penjualan, nomor invoice-nya, nomor tagihannya itu, nomor piutangnya itu loh. Ya. Nomor piutang, invoice penjualan 21. Biar rekam. Nah, sudah ada nih. Kita punya tagihan pada CV budaya tanggal ini, kayaknya tanggal kita install sekarang, yaitu invoice dengan invoice ini saldonya sekian. Nah, sudah kan selesai kan? Kita masukin lagi baru. Lihat di soalnya. Yaitu kepada siapa? Kepada yang kedua, CV waskita. Jadi waskita udah membeli barang kita tapi belum dibayar, sehingga kita punya tagihan invoice penjualan 002 atas nama waskita dengan jumlah nilai 30 juta. Gampang ya? Oke. Nah, berarti kita punya tagihan 50 juta kepada dua pelanggan budaya waskita dengan deskripsi seperti ini. Kita tutup. Ya, selesai. Oke. Kemudian yang kedua adalah setting saldo awal hutang usaha. Jadi sebelum install Zahir, kita sudah punya hutang juga kepada vendor di masa lalu. Nah, kita masukin di sini. Kalau ketemu yang blank-blank kayak gini ini ya baru. Ya, nggak mungkin ngedit, nggak mungkin hapus apa yang dihapus. Gitu kan. Masih baru. Baru biasanya menunya kiri bawah. Nah, ya, baru. Hutang kepada siapa? Lihat tadi. Hutang kepada PT Mino Martani dengan invoice Pak, pembelian. maaf. Ya, Screen-nya nggak ada. Oh, kok nggak bisa? Nggak ada di sininya, Pak. Nggak muncul. Kok barusan ngomong ini, barusan. Waduh, udah jalan lama tadi. Gimana? Punya saya ada, Pak. Hah? Dari tadi ada, Pak. Oh, ada. Di saya ada, Pak. Di saya ada. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Sinyal, Pak. Kayaknya sinyal. Sinyal ya. Oke. Ya, sinyalmu, Win. Thank you. Ya, apa? Enggak apa-apa, saya menghargai tadi siapa tadi. Saya enggak lihat namanya. Putri, hebat. Ya. Enggak apa. Ya. Kita lanjutin ya. Kita punya utang kepada PT Mino Martani dengan invoice pembelian 1
Artinya apa ini invoice itu? Faktur pembelian. Dulu kita beli barang kepada Bina Martani, tetapi belum kita lunasi, gitu loh. Kita masih utang, masih running ini hutangnya. Berapa itu? 40.000, 40 juta. 123. Ya, jangan salah ya, kalau hutang itu invoice pembelian. Gara-gara kita beli belum lunas, makanya muncul hutang, gitu kan? Nah, jadi kita pernah beli kepada Bina Martani dengan nomor faktur invoice pembelian 01, belum kita bayar, seperti itu. Nah, muncul kan Bina Martani tanggal sekian invoice hutang gitu kan ya, saldonya 40. Oke, kita masukkan yang terakhir. Kita punya hutang kepada PT Kali Urang dengan invoice pembelian 002 besar 50 juta. Direkam. Oke. Jadi pada dasarnya ini akan memasukkan saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Sebelum kita transaksi macam-macam, pastikan setting awal, saldo awal, hutang piutang ini harus kita pokok ini ya, yang sangat vital. Saldo awal piutang ini harus kita masukin. Saldo awal akun yang lain, nah kita bisa masukkan di sini. Saldo awal akun yang lain itu bisa kita masukkan di ini. Kalau persediaan juga bisa. Uang muka pembelian juga. Nah, tapi untuk pertama kali kita hutang piutang aja dulu yang paling penting. Oke ya, silakan dieksekusi. Gimana? Siapa yang mau berkenan memberikan informasi progresnya? Meskipun nggak semuanya selesai, waktu progres di setengah perjalanan juga boleh, karena ini sudah hampir jam 17.35. Yang penting tahu petanya gitu ya, setting, ya, saldo awal akun, hutang piutang. Itu tempat untuk memasukkan saldo awal sebelum kita transaksi.
Mana udah? Oke, minta satu screenshot teman yang barangkali sudah jalan itu deh. Nggak masalah. Ini menginformasikan kepada teman yang lain berarti bahwa itu udah bisa dieksekusi. Rizal, coba Rizal. Primun, Pak, primun. Coba screenshot. Kamu udah kayak apa? Ini progresnya. Ini nganu nih, Pak, apa namanya? Jahirku ini lemot banget nih. Oh. Makanya dari tadi itu aku nggak buka karena ini ngelipet juga. Tapi alhamdulillah paham sih ya. Paham. Oke. Ya. Ya udah, asumsinya kalau teman-teman nggak ada masalah, insya Allah paham dan bisa lancar gitu ya. Terutama mungkin teman-teman ini konsultasi aja yang kira-kira kesusahan. Nah, konsultasi buka share screen. Nah, nanti bisa dicari solusinya apa. Saya kira udah jelas itu ya. Nah, nanti saya akan berikan filenya. Ya. Nanti teman-teman bisa eksekusi di rumah. Ya. Sudah ada gampang. Ya. Sudah ketemu tatap muka, tatap maya kayak gini. Nah, eksekusinya gampang. Nanti, tapi kalau dikasih file nanti bingung, nah, susah. Yang paling penting pastikan sudah install Syahir. Nah, itu yang jadi masalah. Kasihan teman-teman yang belum ya. Saya terus terang nggak ngerti kalau Macintosh ada angkat tangan saya apa namanya. Nggak tahu saya. Kalau Linux masih ngerti saya, soalnya bisa jadi Linux operating sistemnya Linux tapi dimasukin Windows. Nggak bisa. Windows under Linux nggak bisa. Nah, kemudian ada teman-teman yang tadi kemarin untuk memberikan sharing link ya tentang tutorial di YouTube juga oke juga gitu kan ya. Banyak sebenarnya di sana teman-teman bisa ngulik-ngulik seperti itu. Oke, dipersilakan untuk presensi. Masih ada ya linknya, saya ditarik ke atas presensinya. Saya kira sore ini nggak banyak yang chatnya yang ini. Kok dulu waktu belajar jurnal-jurnal kan chatnya banyak banget. Kalau sekarang kan enggak ini. Silakan di scroll ke atas untuk presensi akhir. Jangan sampai lupa. Pak, tadi saya lupa nggak presensi akhir, Pak. Linknya yang mana, Pak? Oh, ada ya. Oke. Tak kasihkan Tadi lagi. kebetulan saya telat, Pak, yang pertama, Pak. Oke, siap. Oke. Ini pertemuan ke-13. Sebentar. Everyone.